Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianisi NPM 502104 dari kelas 4B Prodi BGSD mata kuliah Kurikulum. Dosen pengampu Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka atau KURMA yang meliputi A. Standar proses, B. Standar penilaian. A. Standar proses kurikulum 2013. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu, setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Maka prinsip pembelajaran yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 4. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran berproduktif. 5. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. 6. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 7. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. 8. Mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut termasuk ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran atau learning outcomes berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik. Pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar. B. Standar proses kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Standar penilaian kurikulum darurat katanya perlu dilakukan karena penilaian dalam pembelajaran selama pandemi ini perlu disesuaikan atau dibedakan dari penilaian yang diterapkan sebelum adanya COVID-19. Retno mengatakan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP sebelumnya telah menyampaikan kepada KPAI bahwa BSNP telah membuat penyesuaian standar penilaian dan telah disampaikan kepada Kemendikbud.
C. Standar proses kurikulum merdeka. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas merumuskan tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran berdasarkan capai pembelajaran, merumuskan cara atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan belajar, dan merumuskan cara menilai tercapaian tujuan belajar. Pelaksanaan pembelajaran diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi praksa kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Penilaian kurikulum merdeka. Penilaian hasil belajar peserta didik berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas.